Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Padilah dengan NPM 20 12 30 69. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sintaks yang saya buat mengenai menu restoran sederhana. Nah, di sini pada menu awal di sini terdapat menu yang berisi list dictionary untuk setiap menu, yaitu menggunakan list karena menu ini cenderung memiliki data yang tetap atau hanya mengalami perubahan kecil seperti penambahan atau pengurangan item. Alasannya itu menggunakan dictionary ada dalam list ini, yaitu karena setiap dictionary ini memiliki nama, harga, dan kategori, sehingga memungkinkan pencarian item ini berdasarkan nama dengan efisien. Yang kedua, jika kita mendapatkan menu membutuhkan atribut tambahan, misalkan deskripsi, kita hanya perlu menambahkan dalam dictionary tersebut tanpa mengubah struktur kode yang kita buat gitu. Yang kedua ialah ada fungsi tampilan menu yang di bawah ini, tampilan menu. Jadi di mana fungsi tampilkan menu ini berfungsi sebagai pencetak tampilan menu. Rinciannya adalah di sini ada menu restoran untuk memberi konteks pada pengguna, dan di sini juga saya menambahkan looping dengan f-string digunakan untuk mencetak nama, harga, dan kategori dengan format yang rapi. Dengan f-string ini adalah cara yang efisien dalam format string di fitur ini karena untuk menghindari sebuah penulisan string yang panjang dan enak untuk mudah dibaca juga. Di sini ada di bawah ini ada fungsi hitung total, di mana fungsi ini mengembalikan total harga dari semua item dalam pesanan. Proses yang dilalui adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada variabel total dimulai dengan kosong untuk menyimpan akumulasi total harga. Di sini juga terdapat pesanan, looping pesanan, yaitu sebuah program menelusuri setiap item dalam list pesanan tersebut. Nah, pada pencarian menu item dengan next, yaitu menggunakan fungsi next bersama generator expression, yaitu ada m for m in menu if m nama sama dengan item nama untuk mencari item yang namanya cocok. Ya, di sini untuk ada next itu berguna untuk mengembalikan item pertama yang cocok, sehingga tidak perlu menelusuri seluruh list item. Jadi efisien jika item ini dicari ada di awal gitu. Nah, jika tidak ada kecocokan, maka si menu item ini akan bernilai non. Jadi tidak ada gitu. Nah, untuk perkalian harga dan jumlah, yaitu jika menu item ditemukan, maka harga dari menu item ini dikalikan dengan jumlah pada pesanan, lalu hasilnya ini ditambahkan ke total gitu. Jadi pengembalian ke total. Nah, untuk ke bawah di sini ada fungsi sebuah aplikasi restoran. Jadi fungsi ini untuk mencakup pengolahan seluruh proses pesanan, perhitungan, dan percetakan stok. Jadi ini fungsi utamanya. Oke. Nah, di sini ada input pesanan di sini. Bagian ini menerima input dari pengguna mengenai pesanan mereka dengan rincian, yaitu list pesanan menyimpan setiap item pesanan dalam bentuk dictionary di sini. Di sini juga saya menambahkan looping. Pengguna ini diberikan maksimal 4 kali input atau dapat berhenti lebih cepat dengan mengetik selesai. Oke.
Nah, di sini juga terdapat split output, input. Fungsi split sama dengan ini itu untuk memisahkan sebuah string menjadi dua bagian berdasarkan tanda sama dengan. Nah, untuk bagian pertama diinterpresentasikan sebagai nama dan bagian kedua dari jumlah strip digunakan untuk membersihkan spasi berlebih gitu. Dan hasilnya akan ditambahkan ke dalam list pesanan gitu. Nah, untuk ke bawah ini yaitu untuk menghitung total pajak dan biaya pelayanan, maka langkahnya itu yaitu dengan memanggil hitung total, yaitu untuk menghitung total harga berdasarkan item dan jumlah pesanan. Nah, sementara untuk menghitung pajak sebesar 10%, maka di sini 10% dikalikan total pesanan itu. Nah, untuk biaya pelayanan itu tetap yaitu di atas sebesar 20.000 dan nilainya dapat diubah sesuai kebijakan restoran gitu. Nah, untuk ke bawah di sini terdapat penerapan diskon dan promo. Nah, jika diskon 10% ini jika total pesanannya lebih atau sama dengan 100.000, maka akan dikasih diskon sebesar 10%. Dan juga ada promo beli satu gratis satu untuk minuman yang melebihi 50.000 dan hanya diterapkan pada kategori minuman. Oke. Nah, untuk setiap pesanan minuman, jumlah minuman yang dikenakan biaya itu dihitung dengan item jumlah eksponen 2 dan harga potongan dihitung dengan mengurangi setengah harga minuman dari total pesanan. Nah, untuk menghitung total setelah diskon, yaitu diterapkan yaitu total akhir, yaitu diperoleh dengan menambahkan pajak dan biaya pelayanan ke dalam total pesanan dikurangi diskon jika rincian itu terpenuhi mungkin. Nah, untuk mencetak stroke di sini, stroke-nya, bagian ini mengelola pencetakan stroke secara detail, di mana di sini ada stroke pesanan dengan menggunakan looping item pesanan, yaitu menggunakan next untuk mengambil setiap detail setiap item dari sebuah menu. Nah, untuk menghitung total harga per item, harga atau harga satuan dikali jumlah dan mencetaknya. Oke. Di sini juga ada mencetak total pesanan, pajak, biaya pelayanan, dan diskon jika rincian terpenuhi. Oke, untuk total akhir yaitu mencetak total setelah diskon sebagai jumlah yang harus dibayar. Nah, untuk penutup di sini saya menggunakan terima kasih untuk memberikan sentuhan akhir pada sebuah stroke yang saya buat. Oke. Nah, untuk menjalankan sebuah sintak ini di sini ada aplikasi restoran. Bagian ini untuk mengeksekusi seluruh sintaks dengan memanggil aplikasi restoran. Oke, kita akan coba running ya dengan ketentuan yang diberikan oleh soal juga di sini. Kita running yang normal-normal aja, yaitu dengan nasi padang. Saya akan memesan nasi padang satu aja ya. Udah selesai nasi padang aja. Nah, di sini terdapat satu pesanannya, yaitu nasi padang kali satu, berarti saya pesan satu, yaitu dengan total 25.000. Dan di sini juga ada total pesanan 25.000 dengan pajak yaitu 10% yaitu 2.500 dengan biaya pelayanan 20.000 di sini. Total yang harus dibayar berarti yaitu 47.500. Dan bagaimana jika kita memesan di atas 100.000? Nah, jika kita memesan makanan di atas 100.000, maka akan mendapatkan diskon yaitu sebesar 10%. Jadi kita coba ya. Kita pesan nasi padang sama dengan misalkan saya akan memesan 5 nasi padang di sini. Nah,
di sini mendapatkan diskon yaitu 10%, yaitu 12.500. Jadi berhasil ya untuk program diskonnya yaitu. Nah, sementara untuk penerapan promo beli gratis satu untuk kategori salah satu minuman, yaitu di sini saya menggunakan es teh. Jika membeli es teh dengan total lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan promo, yaitu beli satu gratis satu, jadi dipotong setengahnya gitu. Kita coba ya dengan Run Python di sini. Oke, ini clear dulu. Kita coba jika kita memesan es teh ya di sini 11. Oke, selesai di sini. Nah, di sini berhasil, yaitu totalnya kan 55.000, di atas 50.000 ya. Jadi maka totalnya dipotong setengahnya. Jadi bisa dibilang beli satu gratis satu. Jadi potong setengahnya. Dan tetap dengan pajak itu 10%. 10% yaitu 5.500, dan biaya pelayanan 20.000, dan total yang dibayar tetap yaitu 50.500. Nah, jadi berhasil ya di sini. Jadi dipotong setengahnya di sini. Oke, jadi beli satu gratis satu. Kita coba dengan es jeruk. Apakah berhasil? Apakah mendapatkan promo es jeruk? Misalkan kita beli 10 es jeruk. Nah, tetap untuk harganya tetap, yaitu es jeruk 10 yaitu 7.000 dikali 10 ya 70.000, dengan total pesanan 70.000, yaitu harganya tetap, gak akan mendapatkan potongan karena saya di sini menggunakannya pada es teh doang, jadi hanya pada salah satu minuman saja di sini. Oke, jadi di sini harganya 70.000 ditambah pajak 7.000 ditambah biaya pelayanan 20.000, maka totalnya yaitu 97.000. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai sintak yang saya buat. Oke, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam cara bicara dan sintak saya. Jika ada yang salah mungkin mohon untuk dikritik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.